Kiamat ini sebenarnya kita bisa melihat dalam dua arti. Kiamat yang pertama adalah berarti yang simbolik. Arti simbolik artinya itu hanya sebagai lambang saja. Kenapa? Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Willy bahwa hidup di dunia ini di dalam Dharma disampaikan hidup adalah tidak kekal. Artinya kiamat bukan hanya berbicara tentang bumi. Secara simbolik, kiamat juga berarti kematian seseorang. Tetapi bukan kematian yang nanti kalau kita mati kiamat. Ya itu kiamatnya, misalnya Biku Utamo mati, kiamatnya Biku Utamo. Tetapi nanti Biku Utamo masih lahir lagi. Tapi kalau mati kiamat yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika seseorang mati dan tidak terlahir kembali. Itu kiamat total itu. Tapi selama masih Biku Utamo ini lahir lagi, ya ini kiamat-kiamat yang kecil lah. Dalam bahasa yang lebih simbolik, kiamat itu bukan hanya terjadi waktu nanti kita berhenti napas. Tapi kalau tadi disinggung sedikit oleh Ibu Dewi, manusia itu mengalami satu proses pernafasan. Ada nafas masuk dan ada nafas keluar. Pernahkah Anda rasakan bahwa nafas masuk itu tidak langsung keluar? Atau nafas keluar tidak langsung masuk? Pernah enggak rasakan? Pernah enggak? Hah? Belum pernah? Kalau Anda menarik nafas, apa langsung wah, keluar lagi? Atau Anda narik nafas, berhenti sebentar, kemudian keluar. Lalu berhenti sebentar, kemudian masuk. Kira-kira bagaimana nih kalau menurut Anda? Anda kira-kira bernafas ini? Sudah bertahun-tahun kan bernafas ya? Sudah toh? Sudah belum? Masih bernafas? Sedikit. Masih. Loh, menurut Anda itu kalau nafas masuk itu langsung keluar atau berhenti sebentar? Nafas keluar langsung masuk atau berhenti sebentar? Hah? Berhenti sebentar kan? Kalau nafas berhenti sebentar, itu artinya apa ya? Hah? Artinya apa tuh? Kan artinya kita mengalami kematian sejenak juga kan. Itu bukan hanya nafas, jantung juga begitu. Jantung kita kan berdegup, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Tapi tidak membesar langsung mengecil, membesar langsung mengecil, tidak. Tetapi membesar, berhenti sebentar, mengecil, berhenti sebentar, membesar, berhenti sebentar, mengecil, berhenti sebentar. Cocok? Setuju? Nah, jantung berhenti sebentar itu sebetulnya kita ya udah mati loh. Itu kalau mobil yang biasa pakai busi itu selalu wanita, karena kalau pria namanya Pak Si. Busi itu kalau kita melihat dia kan, ini agak teknis ya, mungkin ibu-ibu enggak begitu memahami, tapi bapak-bapak memahami. Busi itu kan keluar api mati, keluar api mati, keluar api mati, keluar api mati. Tapi dari mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, muncullah energi. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu selalu mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Tidak pernah hidup terus. Mati terus. Selalu mati dan hidup. Nah, oleh karena itu, kiamat secara kiasan, kiamat secara lambang, sebetulnya adalah kumpulan kematian kita ini. Napas masuk, kemudian berhenti sebentar, sebetulnya itu ada kiamat kecil. Kemudian keluar lagi,
Berhenti sebentar, kiamat kecil lagi. Masuk lagi, hidup lagi, kiamat kecil lagi, keluar lagi. Coba saudara, Anda yang tadi menarik nafas dengan Anda yang mengeluarkan nafas, kira-kira umur Anda sama enggak? Sekarang tarik nafas. Yuk, sama-sama. Keluarin. Anda yang umurnya pada saat narik nafas dengan umurnya pada saat mengeluarkan nafas sama enggak? Tidak sama. Kok tahu? Dari mana tahu? Kenapa tidak sama? Atau Anda menganggap sama? Siapa yang cocok dengan sama? Tunjuk jari dong. Siapa yang cocok bahwa waktu Anda napas masuk, kemudian napas Anda keluar, umurnya sama? Siapa yang cocok umurnya tidak sama? Tunjuk jari. 1, 2, 3. Jadi siapa yang bingung? Juga tidak ada yang tunjuk jari. Heran nggak coba? Kita waktu nafas masuk, kemudian nafas keluar tidak sama. Karena kita sudah sebetulnya lahir kembali tuh. Coba kalau sama, narik nafas masuk, keluar masuk, pasti umur kita nggak tambah. Buktinya kita keluar masuk nafasnya, umurnya tambah, sudah ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga, ulang tahun yang kesekian tahun, ya kan? Berarti kita tidak pernah sama. Kita sudah pernah mati dan kita pernah hidup. Itulah sesungguhnya semua kehidupan kita ada kematian kecil. Kemudian setelah kita narik nafas, keluar lagi, mati lagi, masuk lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lahir lagi, terus begitu. Pada endingnya kita memasuki mati yang menengah, kiamat yang menengah. Yaitu misalnya si biku utamu ini akhirnya mati. Sudah kaku semua, diem. Kita juga akan mengalami semua itu. Tetapi kematian si biku utamu ini bukan akhir segalanya. Sama dengan ketika napas masuk kemudian keluar, karena waktu napas masuk berhenti bukan akhir segalanya. Dia dilanjutkan dengan keluar. Ketika biku utamu ini mati bukan akhir segalanya, tetapi dia akan lahir lagi. Sama dengan nanti sebentar lagi, beberapa jam lagi matahari tenggelam di sini. Tetapi bukan akhir segalanya. Karena matahari ternyata terbit di tempat lain. Ketika matahari terbit di tempat lain, berkembang di sana, kemudian mati dalam tanda petik, mati di belahan bumi yang berbeda, dia terbit di sini. Kan begitu kan? Selalu kan berproses. Nah, biku tamu yang mati hari ini, kemudian dia lahir di tempat yang berbeda. Ini masih kiamat yang menengah. Tetapi kalau manusia ini mengembangkan kemampuan batinnya sehingga dia terbebas dari ketamaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin, maka ketika dia meninggal, mati, maka dia mati yang sesungguh-sungguhnya. Karena dia tidak akan pernah lahir kembali dimanapun dia berada. Ini orang yang mencapai kesucian. Ini kiamat sudah habis. Sekarang kiamat ini bukan hanya bersifat simbolik. Kita lalu melihat alam semesta ini. Kiamat yang kecil-kecil sebetulnya seperti matahari tadi. Matahari terbit di sini, tenggelam di sana, kemudian nanti terbit lagi di tempat yang berbeda, tenggelam lagi, terbit lagi di tempat yang berbeda, terus begitu. Tapi ada satu masa tertentu, bumi ini juga bisa kiamat. Pasti kiamat. Segala sesuatu yang berbentuk tidak kekal. Bumi kita berbentuk, pasti tidak kekal. Bahkan yang kiamat bukan hanya bumi ini, tetapi tata surya ini. Tata surya artinya bumi,
kemudian ada bulan, ada Merkurius, Mars, Venus dan sebagainya, kemudian ada matahari. Satu tata surya yang kita biasa menyebut dengan tata surya Bima Sakti.